It's green now. Sekarang kita udah tiba di Alicante. Nah, Alicante ini tempat yang lumayan terkenal. Kalau orang mau main ke Spanyol, orang pasti taunya Alicante, Barcelona, terus habis itu Madrid. Di kota ini kita bener kaget, kita bisa lihat bukit, lalu banyak pohon apa sih pohon apa sih namanya, aku lupa ya. Terus ada pantai, terus gedung-gedung tinggi. Jadi di Spanyol itu you can see everything all together. Dogi-dogi bisa main di pantai, tapi ada aturannya dan ada jam tertentu. Jadi kita mesti alert untuk lihat sign, karena ada sign yang bertuliskan jamnya dari kapan sampai kapan, tapi signnya itu kecil banget. Bikin takut. Ini antara dia takut atau pengen main ke pasir. Kalau pas summer pasti bagus banget, sama pasti vibe-nya beda banget. Terus kita stop di brasserie, kita pesen dan kita dapat roti, lalu kita juga dikasih olive oil sama merah itu tadi, cuka kalau nggak salah. Tada, pergi jauh-jauh pesennya sate ayam. Terus yang pesennya omelet dong, tapi nggak apa-apa, yang penting isi perut. Pas kita udah di atas tangga, kita kaget karena ada matahari. Lalu kalau dilihat dari sini, kita bisa lihat pantai, airnya biru, terus banyak perahu-perahu lagi berlayar. Pokoknya suasananya enak. Dan yang paling penting adalah hangat. Terus ini kita lagi mau naik ke atas bukit. Nah, di atas bukit itu ada bangunan dimana kita bisa lihat pemandangan kota Alicante 360 derajat. Tapi masalahnya ada, kalau nggak salah, 3 akses untuk bisa ke atas bukit. Nah, entah itu dari timur, barat, atau apa, aku juga nggak gimana ingat. Nah, kita diarahin lah sama Google Maps dari arah sini. Nah, masalahnya adalah untuk naik ke bukit itu ternyata jalannya nanjak banget, dan kita lapar dan panas, dan Yan nggak kebawa topi, jadi kepalanya kepanasan. Wacana kita untuk naik ke atas bukit gagal karena kita ketemu 2 sign yang menyatakan hal yang berbeda. Satunya itu bilang pet alias gambar guguknya dicoret, tapi satunya lagi gambar guguk dan manusia dan kantong plastik dan pup. Kita ketemu satu nggak tahu gimana sebutannya, cafe atau brasserie, pokoknya tempat makan, warung kecil gitu intinya. Nah, waitressnya itu ramah dan untungnya dia bisa ngomong bahasa Inggris, jadi kita nggak pesan random kali ini. Terus
Tempatnya lumayan teduh dan ya vibe-nya enak. Selesai makan kita balik lagi ke bawah, balik lagi ke pantai. Karena gimana pun memang di daerah pantai ini yang paling cozy dan bisa cuci mata, lihat orang, lalu bisa lihat dogi-dogi lucu. Si Becky sih kayaknya suka pantai, tapi dia takut sama air. By the way, ini pesanan kita tadi di warung kecil itu. Nah, ini namanya lupa. Coba perhatiin di bagian kuning itu bangunannya hilang. Oh. Let's go. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Videonya sekarang loncat ke dimana kita lagi jalan ke mall. Nah, di sini tuh ada mall gede dan selalu ramai di malam harinya karena semua orang keluar makan, hangout di malam hari. Nah, di malam hari ini maksudnya itu beneran sampai jam 10, jam 11, dimana hal itu langka banget di Belgia. Karena di Belgia semua toko itu udah tutup paling malam jam 6. Lucu ya, barangnya gemes-gemes di Miniso ini. Minisonya gede banget, tapi barangnya juga lumayan mahal-mahal. Nggak tahu apa Becky boleh masuk ke dalam Miniso ini atau enggak, tapi kita lihat orang lain juga bawa petnya masuk, jadi ya udah kita bawa masuk. Dan kebetulan mall ini atau kebanyakan mall di Spain dog friendly. Lalu kita main ke Murcia. Ternyata kalau nggak salah Yan kasih tahu Murcia itu adalah kota para pelajar. Nah, kita lagi ada di pusat kotanya. Dan anehnya kalau nggak salah di video ini udah jam 12 atau jam 1. Bingungnya kita itu banyakkan resto masih kayak siap-siap, dan kita lihat orang-orang cuma duduk dengan minuman. Apa mereka nggak makan siang ya? Atau makan siangnya jam berapa sih? Bingung juga. Ya, ini kayak yang tadi kita pesen di resto yang ada jeruk-jeruknya itu. Nah, kebetulan payanya itu agak amis tapi enak sih. Dan jangan remehin paya tadi, itu kelihatan tipis di di woknya, tapi bener-bener kenyangin banget. Apa Becky? Terus pergi jauh-jauh minumnya bubble tea, dan kita ketemu bubble tea yang enak banget, dan orangnya yang jual lucunya kasih tahu, karena kasih taunya ke Yan, karena yang masuk ambil bubble tea-nya itu Yan. Dia kasih tahu jangan lupa ya dikocok dulu sebelum minum. Penasaran ini gimana mereka bikin lantainya, gimana mereka pasang marmer atau mozaik sih, bingung juga. Pokoknya gimana cara mereka pasang, karena kelihatannya itu satu-satu dipasang loh.
Kita duduk dan pesan roti. Kita pesennya itu pakai cara nunjukin foto dari Google Review karena benar-benar kita nggak bisa bahasa Spanyol dan orangnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Terus kita ketemu tempat laundry dan untungnya di mesin laundrynya ini ada bahasa Inggrisnya. Kalau nggak ada kita juga bisa pakai Google Translate sih. Kita jalan, kebetulan di tempat ini vibe-nya itu agak mirip Seminyak atau Kuta. Awalnya kita bingung kenapa tempat ini kok sepi, nggak ada turisnya, nggak ada orang. Ternyata kita jaraknya itu 20 menit dari center. Jadi akhirnya kita mutusin jalan kaki, nyari makan. Lalu akhirnya kita ketemu center dari kota ini. Dan langsung vibe-nya beda. Lebih banyak orang. Lalu ketemu banyak tempat makan. Terus ini Becky lagi gugup, jadi dia mencoba cari comfort dari Jan. Habis itu ya gitu, dia seringnya kayak gitu sih di kota, tapi kalau kita ajak main ke hutan dia suka. Kebetulan kita ketemu tempat makan dessert, jadi bisa pesen kopi atau smoothies atau cake. Nah, pengen cobain red velvet cake-nya dan kebetulan enak. Coba tebak ini Becky kenapa? Becky ngantuk. Tapi pas tahu dia udah mau jalan balik, dia paling semangat. Dia kenal aromanya. Jadi dia yang bawa jalan, tuntun kita untuk balik. Kita ketemu kaktus raksasa. Ini benar-benar kaktusnya udah mirip kayak pohon. Terus satu hal yang kagetin, di Spanyol bisa ketemu bunga bougainville alias bunga kertas kali ya namanya di mana-mana. Dan di sini juga kita lihat lebih banyak orang naik motor dan naik skuter di mana-mana dibanding di Belgia. Kita balik untuk ngambil baju yang udah dikeringin. Lalu malamnya kita pergi cari makan ramen. Nah anehnya di Spanyol itu kita jarang makan makanan khas Spanyol. Kita cuma makan 2 jenis patatas bravas sama paella. Tapi sisanya kita makan KFC, McDonald's, atau ramen, atau sushi. Aneh kan? Perjalanan di Elche berakhir. Besoknya kita lanjutin dengan perjalanan ke sebuah kota dengan banyak pensiunan. Jadi banyak orang yang sudah pensiun, mereka ingin menikmati masa tua dengan santai, relax, dan tanpa mengalami winter yang super dingin seperti yang aku alami sekarang, -1 derajat. Kalau di sini di Spanyol winternya itu paling dingin hanya 14 derajat Celcius. So can you imagine?